Selamat pagi Bapak Ibu, bersyukur kita boleh beribadah kembali pada hari ini. Mazmur 63 ayat yang ke-2b. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Kiranya ini yang menjadi kerinduan bagi setiap kita. Kita terus punya hati yang rindu untuk mencari Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini dimulaikan dengan dasar pertolongan kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan di awal tahun ajaran ini kami dapat beribadah bersama dengan orang tua yang lainnya meskipun secara online. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Di tengah banyak konflik yang terjadi, banyak hal yang membuat kami bersusah hati, tetapi kami bersyukur Engkau ada bersama dengan kami. Pada saat ini kami mohon ampun kepada Engkau ya Tuhan. Kalau seringkali kami menyakiti hati Engkau, seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami memperkatakan hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seringkali kami melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Seringkali kami juga memikirkan hal-hal yang tidak benar, yang menyakiti hati Engkau. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan doa kami dan Engkau akan memberikan pengampunan bagi setiap kami. Engkau akan melayakkan kami untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau berikan. Tolong kami supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, menjadi orang tua yang sungguh dapat menjadi berkat bagi anggota keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menyertai ibadah dari awal hingga akhirnya, semuanya untuk hormat dan kemuliaan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta.
Shalom saudara-saudara, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menaungi hati pikiran kami, untuk kami boleh menerima berkat firman Tuhan-Mu pada saat ini, dan yang memberi kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam pekik kemerdekaan. Merdeka. Ya, kita mengucap syukur bangsa Indonesia sudah hidup di alam kemerdekaan 75 tahun. Ya, tidak terasa suatu usia yang sangat panjang. Biarlah di tengah-tengah ucapan syukur kita boleh terus menunjukkan sumbangsi peran aktif kita sebagai warga negara yang baik untuk bangsa kita. Mari saat ini untuk semakin memotivasi kita, semakin menguatkan iman kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Yang saya ambil di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita semua. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara tentang pemerintah, apa yang sering terbesit atau sering terngiang di dalam pikiran kita atau di telinga kita? Ya tentu hal yang paling sering kita dengar adalah kritikan terhadap pemerintah. Ya banyak orang yang mengkritik pemerintah, apapun yang pemerintah lakukan itu selalu menuai kritikan. Pemerintah lakukan ini dikritik, pemerintah lakukan itu dikritik. Ya itu merupakan hal yang sangat biasa dan sangat umum kita dengar bukan setiap hari. Di media televisi atau media cetak digital yang kita baca dan kita lihat setiap hari, itu menjadi satu pemandangan yang sangat umum, di mana setiap program pemerintah ada saja selalu orang yang wah kok gitu, wah kok gini. Jadi kalau kita melihat itu jadi hal yang biasa. Tetapi saudara-saudara, apakah kita termasuk orang-orang di dalamnya? Ya orang-orang yang terus mengkritik pemerintah kita. Mungkin di antara kita sudah ada banyak mengalami ya pengalaman-pengalaman bersama dengan presiden-presiden ya bahkan sebelum Pak Joko Widodo saat ini, dengan Pak SBY sebelumnya, dan mungkin pernah mengecap kepemimpinan presiden-presiden sebelum dari kedua pribadi ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, pertama-tama ketika kita mau melihat bangsa ini secara utuh, kita mau melihat bagaimana Indonesia ini secara utuh kita bisa melihat kemajuannya, atau bahkan kita mau melihat apa sih yang masih kurang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tentu hal yang pertama yang akan menjadi sasaran kita yaitu pemerintah kita. Apa sih yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini? Dalam waktu dekat ini mungkin berkaitan dengan pandemi yang sedang dihadapi oleh bangsa kita dan tentu oleh seluruh dunia. Apa yang dilakukan pemerintah untuk bangsa di tengah kondisi pandemik virus corona saat ini? Pemerintah ketika sedang berusaha untuk bagaimana mensosialisasi supaya supaya terjadi pencegahan yang besar terhadap virus corona ini,
Pemerintah dengan program-program kesehatan untuk mengantisipasi supaya tidak semakin menyebar virus corona ini. Tetapi bagaimana respon kita sebagai warga terhadap program-program pemerintah ini? Mungkin seringkali kita juga lalai terhadap apa yang disampaikan, dianjurkan oleh pemerintah. Dan mungkin seringkali kita melihat ada saja tetap orang yang mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintah di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti saat ini. Nah, saudara-saudara, saat ini kita mau mengajak untuk melihat kepada firman Tuhan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu semua ternyata merupakan satu ketetapan yang telah Tuhan berikan ketika Tuhan menetapkan supaya ada pemerintah di dalam kehidupan suatu bangsa. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa bagaimana pemerintah itu adalah merupakan satu ketetapan Allah di tengah-tengah suatu bangsa. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini, harusnya kita juga menunjukkan ketaatan kita kepada pemerintah. Lepas dari apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, lepas dari seringkali hal-hal negatif yang sering kali kita lihat yang terjadi di tengah birokrasi pemerintahan. Saudara-saudara, saya mau kasih contoh. Ya, bagaimana ada pribadi-pribadi, ya. Pribadi-pribadi yang berperan aktif di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada seorang tokoh nasional, ya, pahlawan nasional yang menjadi kebanggaan Indonesia. Bahkan seorang penulis mengatakan di dalam tulisannya, seandainya Presiden Soekarno ditanya siapa yang orang yang paling jujur, hampir bisa dikatakan ia akan menjawab, Presiden Soekarno akan menjawab Johannes Leimena. Saudara, siapa tokoh ini? Dia adalah seorang tokoh yang dikenal ya di kalangan pemerintahan dengan panggilan Om Jo, ya, kata beberapa penulis, ya. Orang yang memiliki sifat dan sikap yang jujur, sehingga Presiden Soekarno memilih dia menjadi menteri. Nah, siapakah pribadi ini? Saudara-saudara, mungkin kalau saudara tahu kenal dengan pusat kesehatan masyarakat, ya, Puskesmas, ya tentu kita semua tahu, ya. Atau mungkin kita orang-orang yang mungkin salah satu pengguna fasilitas pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas. Atau saudara pernah mendengar satu kegerakan mahasiswa Kristen Indonesia atau sering disebut GMKI, ya. Nah, saudara-saudara, dua contoh ini aja, ya, merupakan satu hal yang berdampak bagi kita saat ini, di mana lewat kegerakan-kegerakan ini kita bisa melihat bahwa ada tokoh-tokoh Kristen, anak-anak bangsa yang punya peran aktif di tengah-tengah pemerintahan. Dan mereka bisa menunjukkan sumbangsi mereka terhadap bangsa dan negara Indonesia. Lewat birokrasi pemerintahan, ya lewat apa yang mereka kerjakan, tetapi dimulai dengan sesuatu karakter dari dalam diri, yaitu kejujuran. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang birokrasi pemerintahan juga, kita tahu ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel ketika mengalami pembuangan bersama dengan rekan-rekannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibuang ke Babel. Tetapi mereka mendapat tempat yang khusus oleh raja pada zaman itu, Nebukadnezar. Dan mereka mendapat satu posisi yang khusus. Dan mereka mendapat, khususnya Daniel, mendapat jabatan di dalam pemerintahan Nebukadnezar di Babel. Saudara, berbicara tentang pemerintahan itu namanya satu birokrasi di mana Daniel ada. Dan bahkan di negeri orang kafir yang bernama Babel, Daniel hidup bersama dengan raja pada zaman itu. Dan dia punya peran yang aktif dengan tetap menunjukkan sikap kecintaannya kepada Tuhan lewat kehidupan doa yang sangat terkenal. Kita tahu pribadi Daniel di situ. Nah, saudara-saudara, dari tokoh perjanjian lama Daniel dan dari tokoh nasional Johannes Leimena, kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang ini di dalam pemerintahan.
Artinya, pemerintahan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Dan peran serta kita juga sebagai warga negara juga merupakan sesuatu hal yang sangat dituntut oleh Tuhan untuk bagaimana kita menunjukkan suatu sikap yang taat kepada pemerintah. Nah, saudara-saudara, suatu bangsa yang maju akan ditunjukkan dengan pemerintahan yang baik. Tetapi bukankah satu pemerintahan yang baik juga harus ditunjang dengan warga yang taat kepada pemerintahnya? Artinya satu komunitas bangsa warga yang mau melakukan apa yang ditetapkan, dianjurkan oleh pemerintahnya. Di mana saat ini kita tahu bahwa begitu banyak hal yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Dan kalau kita evaluasi, introspeksi diri kita, berapa banyak aturan pemerintah yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan. Saudara-saudara, mari saat ini, momen saat ini, kita bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing. Seberapa besar peran kita terhadap pemerintah. Kita bisa memulai dengan yang pertama, kita taat kepada otoritas pemerintah kita. Inilah merupakan satu tanda atau permulaan kemajuan satu bangsa. Di mana warga yang taat, yang mau melakukan apa yang dikatakan oleh pemerintahnya, itu merupakan suatu permulaan yang baik. Kita bisa membayangkan bagaimana jikalau semua warga bisa taat untuk menjalani protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap warga taat mengikuti anjuran pemerintah. Mungkin virus COVID ataupun pandemik yang sedang berlangsung saat ini tidak akan terus bertambah dan mewabah seperti saat ini yang kita rasakan. Ini bisa kita bayangkan saat ini. Tapi semuanya telah terjadi. Tetapi semuanya bisa kita mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan kita pada pemerintah harus didasari bahwa itu merupakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jikalau kita melihat banyak orang-orang di luar sana yang berjuang, banyak orang-orang yang di sana yang berjuang bagaimana mereka mengkritisi pemerintah, bukankah itu juga merupakan hal yang positif? Tetapi jika sampai saat ini kita masih bingung dengan bagian saya apa dalam kehidupan bangsa dan negara ini, mari kita mulai dengan berdoa bagi pemerintah kita. Kita tahu bahwa kritikan terhadap pemerintah juga merupakan satu bentuk penyeimbangan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan negara ini. Tetapi di satu sisi kita juga perlu berdoa terhadap pemerintah kita. Karena itulah merupakan satu tanda bahwa negara ini, bangsa ini sedang mengalami satu perkembangan. Bangsa ini sedang mengalami satu kemajuan, dimulai dari warga negara yang taat. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata, berbuatlah baik. Itulah merupakan tanggung jawab kita. Berbuat baik terhadap sesama kita, berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengambil bagian kita secara pribadi, ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana di sekitar kita, bukankah itu juga merupakan satu peran yang aktif? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat pemerintah mengeluarkan atau menganjurkan kita untuk supaya lebih berperan aktif di dalam pembangunan bangsa ini, bukankah kita juga bisa memulai dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang ada di sekitar kita? Firman Tuhan berkata, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Saudara-saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, tentu itu merupakan satu permulaan untuk kita mengambil peran yang aktif terhadap bangsa dan negara kita. Tentu di tengah-tengah kondisi seperti saat ini, ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Ya, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mereka yang belum hidup sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah mungkin. Kita menasihati mereka. Keluarga kita yang mungkin sedang dalam keadaan yang sulit kondisi ekonomi saat ini ataupun yang lain. Kita mungkin bisa
memberikan dorongan kepada mereka, motivasi kepada mereka, atau kita bisa memberikan bantuan yang lebih real kepada mereka. Saudara-saudara, ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan saat ini, tetapi semua dimulai dengan satu ketaatan untuk kita mau berbagian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah peran aktif kita di tengah bangsa yang sudah berusia 75 tahun usia kemerdekaan kita. Biarlah kehidupan kita semakin menyatakan karya Kristus di tengah-tengahnya. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saluran berkat untuk membawa bangsa ini semakin memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mari sebagai warga negara yang baik, kita hidup memancarkan cahaya dan terang kita di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari kehidupan kita di lingkungan sekitar kita, dan bahkan sampai di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimulai dari ketaatan kita kepada otoritas pemerintahan kita. Dan dimulai dari diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Tolong mampukan setiap kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Pribadi-pribadi yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Ajar kami ya Tuhan untuk berserah, untuk selalu mendoakan pemerintah kami, agar pemerintah kami boleh tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan memuliakan-Mu selalu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami juga sebagai warga negara, untuk menjadi warga negara yang baik dan menjadi cahaya terang bagi bangsa ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersatu hati menyerahkan untuk Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau menempatkan kami di negara ini. Pasti Tuhan punya maksud yang indah bagi setiap kami. Tolonglah kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi Indonesia di tengah banyak hal yang terjadi yang tidak mengenakan saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka ya Tuhan, di dalam mereka menanggulangi masalah yang ada ya Tuhan, khususnya masalah ekonomi. Biarlah Tuhan yang akan memampukan, masalah kesehatan juga Tuhan yang akan memampukan mereka ya Tuhan, supaya mereka beroleh hikmat daripada Tuhan untuk menanggulangi masalah-masalah yang sedang terjadi. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk aparat medis yang saat ini sedang bekerja keras untuk menolong banyak sekali orang yang sakit, terutama sakit corona. Biarlah Tuhan yang akan menolong ya Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan pada mereka, berikanlah keberanian kepada mereka, berikanlah hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat membantu para pasien dapat sembuh dari sakit penyakitnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan padamu ya Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Tuhan, tolong kami, pakai kami, anak-anak Tuhan di Indonesia ini, kami boleh menjadi berkat bagi Indonesia, sehingga makin banyak orang yang mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini berdoa menyerahkan padamu juga untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami. Mungkin banyak di antara kami yang sekarang sedang gelisah ya Tuhan, karena banyak hal yang terjadi. Karena kami kesulitan di dalam hal keuangan, kesulitan di dalam hal membiayai kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami. Biarlah setiap kami punya iman yang cukup, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup menolong setiap kami, dan Tuhan yang punya maksud yang indah bagi setiap kami, sehingga kami boleh semakin dekat kepada Tuhan lewat peristiwa yang terjadi saat ini. Tuhan, mungkin di antara kami juga ada yang sedang sakit. Tuhan, tolong setiap kami, lawat setiap kami, pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah hari ini, kita berterima kasih kepada Tuhan kita. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk ibadah yang boleh terselenggara pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih yang sempurna dari Tuhan kami Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus yang akan senantiasa menguatkan dan memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu dan para orang tua murid yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya harap semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, karena keadaan yang belum memungkinkan untuk mengadakan ibadah parent, maka kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah parent secara online. Sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2020. Kemudian doa pagi sudah diadakan kembali, namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena itu dilakukan dengan terpisah, yaitu PG1 pada minggu pertama dan ketiga, PG2 pada minggu kedua dan keempat. Pada jam 7.30 sampai 8.30 bertempat di Aula TK. Untuk informasi lainnya akan diinformasikan melalui grup sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.